Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, maaf, masih baru berapa orang nih? Baru 4 orang. Di Fatawa belum pada bergabung. Kita tunggu 5 menit lagi ya.
Oke, kita mulai aja seadanya. Kita mulai aja seadanya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah, setelah libur eh, karena eh, libur Idul Adha ya, kita mulai ini seadanya yang bisa ikut berapapun kita mulai karena kita pengen gimana istiqamahnya gitu ya. Untuk rekamannya Mas ini Mas Marno atau adiknya Mas Marno ya? Siapa nih yang ngerekam di YouTube? Oh, dari Dema. Oke. Eh Bismillah. Ini kita mulai dari bahasan yang selanjutnya. Setelah kita kemarin membahas tentang definisi usul fikih gitu ya. Kalau tidak salah, ini terakhir tentang perbedaan antara usuli dengan fakih. Usuli itu ahli usul fikih dan fakih itu ahli dalam fikih gitu ya. Jadi kalau usuli itu membahas tentang dalil-dalil yang bersifat ijmali, yang bersifat global, dilihat dari penunjukannya pada hukum melalui dalil-dalil yang bersifat juz'i. Jadi membahas dalil yang bersifat umum. Tapi kalau fakih itu lebih membahas kepada ahli fikih, itu lebih membahas kepada dalil-dalil yang juz'inya. Yang dari dalil juz'i itu kemudian seorang fakih, seorang ahli fikih itu mengistimbatkan hukum. Ya, jadi uh, usuli, ahli usul fikih membahas dalil umumnya yang bersifat global. Kalau ahli fikih membahas dalil terperincinya, ya, dalil juz'inya. Ya, ya. Nanti tujuan akhirnya sebenarnya sama, yaitu sampai kepada hukum. Nah, ini kita lanjutkan. Al-ghardu min dirasati usulil fiqhi. Tujuan min dirasati usulil fiqhi saking mempelajari usul fikih. Wa madal hajati lan sejauh mana kebutuhan ilaihi maring usulul fiqh. Ini membahas tentang tujuan mempelajari usul fikih itu apa gitu dan sejauh mana kita butuh terhadap mempelajari usul fikih ini seperti apa ya. Ya tadihu jelas mimma saking barang. Kulna kang wis ngucap sapa kita sabikon ing dalem kang wis dhisik. Apa annal gharda sak temene tujuan min wad'i usul fikhi saking ngarang usul fikih wa hiya gharad iku al wusulu tumeka ilal ahkami maring pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syara al amaliyati kang bangsa praktis ya. Biwat il qawaidi kelawan ngarang pira-pira kaidah wal manahiji lan pira-pira metode al musilati kang nekaake ilaiha maring ahkam syar'iyyah al amaliyah. Ala wajhin ing atase cara yaslamu kang selamat bihi kelawan wajah sapa al mujtahidu mujtahid minal khoto'i saking salah wala isarilan tersesat ya. Isar itu kesandung ya, tersandung itu isar, bisa tersandung, bisa tersesat gitu. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya ya, dari penjelasan yang sebelumnya sebentar. Kita tahu bahwasanya tujuan dari mengarang atau menulis usul fikih adalah sampai kepada hukum syar'i. Hukum syar'i yang bersifat amali. Jadi usul fikih itu tujuannya ya untuk sampai kepada
hukum syarak yang bersifat amali, gitu ya. Oke. Biwad'il qawaidi dengan membuat kaidah, ya. Dengan membuat kaidah. Wal manahij sampai atau menyampaikan kita kepada hukum syarak. Ala wajhin yaslimu bihi al-mujtahidu minal khata'i wal itsar. Yang dengan kaidah, dengan manhaj, dengan metode itu kita sampai kepada hukum syarak, tapi bukan hanya sampai saja. Dengan cara yang mujtahid sampai kepada hukum, ya, tapi bukan hanya sampai kepada hukum, bukan hanya sekedar mampu untuk mengeluarkan hukum dari dalil, tetapi dengan cara yang benar, ya, yang terbebas dari kesalahan. Fal fiqhu wal usulu yattafiqani. Fal fiqhu mungko utai fikih wal usulu lan usul. Iku yattafiqani sepakat karone ala anna ghardahuma ing atase sak temene tujuane fiqh wal usul iku at-tawassulu tumeka ilal ahkami maring pira-pira hukum asyar'iyyati kang bangsa syarak. Illa annal usula angin sak temene pira-pira aning sak temene usul iku tubayinu jelasake apa usul mana hijal usuli ing pira-pira manhaj metodene tumeka wa turuqal istimbati lan pira-pira dalane istimbat. Wal fiqhu lan utawi fikih iku yastambitu istimbat apa fikih al ahkama ing hukum al ahkama ing pira-pira hukum fi'lan kelawan sak benere. Ala dhail manahiji ing atase apa? Dau itu sinaran, ya. Sinarane pira-pira manhaj allati rasamaha kang mus nulis ha ing manahij apa ilmu usuli ilmu usul. Wa bitatbiqil qawaidi lan kelawan mraktekake pira-pira kaidah allati qarraraha kang wis netepake sapa apa ilmu usul ing qawaid. Jadi gini, fikih dan usul fikih itu punya kesamaan. Punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaan tujuan. Tujuannya adalah at-tawassul ilal ahkam syar'iyyah, sampai kepada hukum syar'i. Artinya baik fikih maupun usul fikih, tujuan utamanya adalah hukum syarak. Bedanya apa? Illa anal usul, hanya saja kalau usul fikih tubayyinu manahijal usul wa turuqal istinbat. Usul fikih itu menjelaskan tentang metode sampai. Untuk sampai ke sana metodenya apa? Wa turuqal istimbati dan cara istimbat. Wal fiqh, kalau fikih apa? Yastambitul ahkam. Mengistimbatkan hukum fi'lan dengan sebenarnya, melakukannya. Ala dhail manahiji sesuai dengan sinaran manhaj yang sudah ditetapkan oleh usul fikih dan mempraktekkan kaidah yang sudah dibuat oleh usul fikih. Jadi begini, saya kasih contoh yang mudah. Jadi kalau usul fikih itu, misalnya saya mau ke Jakarta, gitu ya. Kalau usul fikih itu menjelaskan tentang, oh kalau mau ke Jakarta, metodenya bisa dua, supaya bisa selamat sampai sana, tidak tersesat. Satu, menggunakan pesawat, misalnya. Pesawatnya Adi Sumarmo turun di Soekarno-Hatta, misalnya. Kemudian kalau misalnya mau ke UIN Jakarta gitu ya, nah, kemudian pakai bis yang menuju ke Pamulang gitu, ke Pamulang misalnya. Nah, itu metode. Jadi metodenya pesawat, habis itu pakai bis misalnya. Sampai ke sana atau metode kedua menggunakan kereta gitu ya. Kereta api dari Solo Balapan turun ke Gambir. Sampai di Gambir kemudian pakai bis misalnya sampai ke Pamulang. Nah, metode kedua. Nah,
Tujuannya apa sampai Jakarta? Itu usul fikih. Jadi kalau mau ke sana metodenya pakai ini, caranya gitu ya. Caranya sampai seperti itu gitu ya. Kalau fikih, fikih itu ya oke, sudah dikasih tahu caranya. Sekarang saya melakukan. Saya pergi betul ke bandara, saya naik pesawat dari Adi Sumarmo, turun di Soekarno-Hatta, kemudian naik bis. Benar-benar melakukan, itu fikihnya. Nah, fikih itu bisa sampai ke Jakarta sana, ya, karena ada metode yang menunjukkan bahwasannya caranya sampai ke sana seperti apa, gitu. Nah, itulah bedanya fikih dengan usul. Satu menetapkan kaidah, cara, metode. Yang satu yang melakukan itu. Gitu. Walayu kolulan ora den ucapake, lam ta'ud ora bali. Hunaka ana ing kono panggonan apa hajatun kebutuhan. Ila hadzal ilmi maring ikhlah ilmu. Ba'dal qali sause ucapan bisa dibabil ijtihadi kelawan ketutupe pintu ijtihad. Kita nggak boleh mengatakan bahwasanya kalau begitu usul fikih nggak dibutuhkan lagi gitu ya. Usul fikih nggak dibutuhkan lagi. Kenapa nggak dibutuhkan gitu kan? Bukankah ada ucapan bahwasanya pintu ijtihad sudah ditutup gitu ya. Kalau pintu ijtihad sudah ditutup berarti nggak butuh usul fikih lagi. Karena hukumnya sudah ada gitu. Tinggal ngambil saja. Tidak perlu berijtihad, tidak perlu metode gitu ya. Enggak perlu, tidak bisa komentar seperti itu. Kenapa? Li'annana naqulu. Li'annana krono kita iku naqulu ngucap sapa kita. Innal ijtihada sak temen ijtihad iku bakin. Tetep ila yaumil kiamati tumeka maring kiamat. Walakin bisyurutihi tetapine bisyurutihi kelawan pira-pira syarate ijtihad ya. Enggak, maka kami mengatakan ijtihad itu masih tetap berjalan sampai di hari kiamat, masih berlaku, masih tetap bisa dilakukan sampai di hari kiamat. Tetapi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Waman afta bisa dibabil ijtihadi qalahu ijtihadan. Waman nan utai sapani wong iku afta fatwa aweh fatwa sapa man. Bisa dibabil ijtihadi lawan tutupe utawa ketutupe pintu ijtihad iku qalahu. Ngucapake sapa manhu ing fatwa ijtihadan kelawan ijtihad. Indama ro'a nalikane meroh sapa man jur'atal juhali ing wani-wanine pira-pira wong bodho ala syar'illahi ing atase syariate Allah. Wa tasri'il ahkami lan gawe syariat pira-pira hukum bil hawa kelawan hawa nafsu. Wa di'il ijtihad lan ngaku-ngaku ijtihad mingki bali unasin saking arai pira-pira menungso. La ya'rifuna kang ora padha ngerti sapa unas minhu saking ijtihad illal isma angin ing jeneng. Ya. Bagaimana kalau tetap ada orang yang berfatwa mengatakan pintu ijtihad itu sudah ditutup gitu. Kenapa kok dulu ada fatwa itu? Gitu. Barang siapa yang berfatwa pintu ijtihad sudah ditutup, sebenarnya fatwa itu muncul sebagai salah satu bentuk ijtihad. Ijtihad ketika melihat banyak orang yang bodoh, tidak punya kemampuan, ya, tetapi punya keberanian untuk berfatwa mengeluarkan hukum. Ternyata sejak dari dulu sudah muncul orang-orang seperti itu. Jadi tidak punya kemampuan, bahasa Arab nggak paham, ya gitu ya. Ilmu tafsir, ilmu hadis nggak ngerti, ilmu nahwu nggak tahu, tetapi berijtihad gitu, berijtihad. Wa tasri'il ahkam membuat syariat hukum dengan hawa nafsu. Jadi akhirnya muncul hawa fatwa yang didasarkan pada hawa nafsu, pada kemauan individu, egoisme dan sebagainya, nggak ada kemampuan. Karena sudah banyak yang melakukan, maka kemudian muncul fatwa. Kalau begitu pintu ijtihad ditutup aja, biar nggak ada orang yang berfatwa lagi dengan semaunya.
dengan alasan ijtihad gitu. Wadian ijtihadi dan ngaku-ngaku ijtihad mingki balik dari orang-orang yang tidak mengetahui ijtihad kecuali namanya saja. Hanya ngerti nama, tidak punya kemampuan atas itu. Wa manan utawi sapane wong iku lam yasil ura tumeka sapa man. Ila martabatil ijtihadi maring martabat atau tingkatan ijtihad fahuwa mongko utawi man iku bihajatin lawan butuh aidon kelawan maneh ila ma'rifati hadzal ilmi maring ngaweruhi ikilah ilmu wal wuqufilan berhenti ya, ala qawaidihi ing atase pira-pira kaidahe hadzal ilmi hatta ya'rifa sehingga weruh sapa man ma khadha aqwal ma'akhidh aqwal a'immati ing pira-pira sumber rujukan ya, sumber rujukane pira-pira ucapane imam mazhab wa asasa mazhabihim lan dasare pira-pira mazhabe a'immah waqat yastati'u lan terkadang mampu sapa man al muqaranata ing perbandingan wa tarjihalan tarjih baina hadzal aqwali ing antarane ikilah pira-pira qaul wa tahrijal ahkamilan atau ake pira-pira hukum ala dhawi manahijil a'immati ing ngatasé pancarane pira-pira manhaje metodene pira-pira imam alat tabauha kang padha manut sapa man ha ing a'immah fi taqriril ahkami ing ngatasé ya alati tabauha kang padha ngetut sapa imah ha ing manahij gitu ya fi taqriril ahkami ing ngatasé netepake pira-pira fi taqrir ahkami ing dalem netepake pira-pira hukum wastimbatihah lan istimbat pira-pira ahkam. Kalau orang tidak mungkin sampai ke martabat ijtihad, ngapain belajar usul fikih? Nah, ini disebutkan di sini. Barang siapa yang tidak sampai kepada martabat ijtihad, barang siapa yang tidak mungkin melakukan ijtihad, fahuwa bihajatin aidon, dia juga butuh ila ma'rifati hadzal ilmi untuk mengetahui ilmu usul fikih ini. Wal wuqufi ala qawaidihi, ngerti kaidah-kaidahnya. Tujuannya apa? Hatta ya'rifa ma'akhidh aqwalil a'immah. Supaya tahu kalau para ulama itu berpendapat sumber rujukannya apa. Sehingga mereka mengetahui, oh pendapatnya para ulama, akwal ucapannya, pendapatnya para ulama itu sumbernya dari mana. Oh, kalau ada Al-Quran ayat yang keberapa, kemudian bagaimana kok bisa disimpulkan seperti itu. Setidaknya kita yang tidak sampai pada tahap mujtahid ini, tahu yang seperti itu dengan belajar usul fikih. Wa asasa mazhabihim, dasar madhabnya apa? Apakah Quran, hadisnya yang dipakai yang seperti apa gitu ya? Pakai kias apa enggak dan seterusnya. Waqat yastatiu al muqaranata. Kadang-kadang dengan mempelajari usul fikih, orang yang mempelajari usul fikih itu jadi mampu untuk melakukan muqaranah, perbandingan antar mazhab. Bukan hanya muqaranah tapi tarjih. Mentarjih bainal aqwal. Oh, ada pendapat A, pendapat B, pendapat B, pendapat C. A, B, C. Ada 3 pendapat. Untuk mengetahui pendapat mana yang paling kuat, itu harus ngerti dasar hukumnya. Cara menetapkan hukumnya seperti apa. Nah, itu bagi kita yang tidak sampai pada martabat mujtahid, setidaknya kita bisa mentarjih. Selain mengetahui dasar hukumnya, mungkin mampu memperbandingkan, mungkin juga mampu mencari, oh dari 3 pendapat ulama ini, pendapat imam mazhab ini, yang paling kuat sepertinya pendapat yang A ini. Melihat pada kaidah yang dipakai. Oh, itu karena belajar usul fikihnya gitu.
Wa tahrisil ahkam malah dan juga mungkin saja menetapkan hukum baru. Ada hukum yang muamalah itu sangat banyak. Yang penting tetap mendasarkannya pada pendapat para ulama yang lampau jika ada pendapat mereka gitu. Ya, kenapa? Oh, setidaknya kita bisa tahu sumber hukumnya apa, cara sampai kepada hukumnya seperti apa, itu bisa kita baca dari pendapatnya para ulama. Kalau kita belajar usul fikih gitu. Wa kama annal makniya. Wa kama annal makniya lan kula sak temene kang den maksud kang orang yang bergelut ya, orang yang berkecimpung ya, itu maknanya. Bil ahkam kelawan pira-pira hukum asyariyah kang bangsa syara iku lahina ora ana sumugih lahu maring makniya an hadal ilmi saking ikilah ilmu fa innal makniya kelawan satoke kang wong kang apa ya punya kepentingan yang berkecimpung yang ya bil qawani ini kelawan pira-pira undang-undang al-wad'iyati undang-undang positif dengan undang-undang yang ditetapkan negara dan sebagainya itu qawanin wad'iyah. Bayane min muhamin saking pengacara al-qadhin utawa qadhi hakim. Au mudarisin utawa pengajar, dosen, guru ya. Yahtaju butuh sapa al-ma'ni huwa hiya al-ma'niya bil qawanin al-wad'iyah al-akhar kang liyane ila hadzal ilmi maring ikilah ilmu. Li annal qawaida krono sak temene pira-pira kaidah wal usul lan pira-pira usul. Allati qarraraha kang netepake ha ing qawaid wal usul. Apa ilmul usuli ilmu usul fikih mislu qiyasi sepadane qiyas wa usulilan pira-pira dasare qiyas wal qawaid lan pira-pira kaidah al usuliyati kang bangsa usul ditafsirun nususi maring nafsirake pira-pira nas wa turuqi dalalatil al fadilan pira-pira carane penunjukan pira-pira lafal wala ibarat lan pira-pira ibarat ala ma'aniha ing ngatasé pira-pira maknane alfadz wala ibarat wa wujuhu hadhihi dalalah lan pira-pira wajahe pira-pira carane ikilah dalalah wa qawaid tarjihi lan pira-pira kaidah tarjih menguatkan salah satu dalil bainal adillati ing antara pira-pira dalil kullu dzalika utawi kabehane mengkono-mengkono mulai dari qiyas wa usuluhu qawaid usuliyah gitu ya. Wa ghairuhu lan liyane zalik iku talzamu. Wajib apa al ihatatu ngliputi bihi kelawan zalik. Mingki beriman saking arai wong yata soda kang ngadepi sapa man lil qawani ini maring pira-pira perundang-undangan awatiyati kang bangsa wati. Undang-undang yang dibuat manusia itu qawanin wad'iyah. Wa yuridu lan ngarepake sapa wong al-wusula ing tumeka ila tafsiriha maring nafsiri pira-pira qawanin wad'iyah. Wa ma'rifati ma lan ngawri barang intawat kang terkandung kang ngandung ya kang mengku apa qawanin alaihi ing atase ma bayane min ahkamin saking pira-pira hukum. Waliha dalam kroniklah perkara fakot i'tanat mengko teman-teman gatekake ya, me, apa nguri-uri ya gitu ya terus membuat perhatian apa kulliyatus syariati fakultas syariah wal hukuki dan hukum fil Irak di Irak wasyamilan Syam wa Misr lan Misr wa ghairiyan liyane Irak Syam Misr qatiman ing dalam dhisik wa hadisan lan saiki bitadrisi hadzal ilmi kelawan ngajarake ikhlas ilmu litul labiha maring pira-pira mahasiswane kuliatus syariah. Ya, kita artikan dari sini dengan pakai bahasa Indonesia ya. Sebagaimana orang yang punya perhatian dengan hukum syara, orang yang punya perhatian besar terhadap hukum Islam, la ghina lahu min an hadzal ilmi. Itu tidak bisa tidak harus
tahu tentang ilmu usul fikih. Orang yang berkecimpung dalam hukum Islam itu tidak bisa melepaskan diri dari usul fikih, tidak bisa. Orang nggak belajar hukum Islam, tidak tahu usul fikih, maka kemungkinan tersesatnya akan sangat besar. Maka dikatakan la ghinalahu an hadzal ilmi. Tidak bisa tidak harus mempelajari ilmu usul fikih. Bahkan fa'inal makniyah bil qawaid, orang-orang yang belajar ilmu hukum umum konvensional itu pun sebenarnya kalau di negara-negara Arab ya, karena mereka pakai bahasa Arab gitu ya. Muhammad ada pengacara, ada hakim pengadilan agama, pengadilan umum di sana sama aja, atau guru di umum. Itu juga yahtaju wal akhar ila hadzal ilmi. Juga butuh ilmu seperti ini karena pada dasarnya hampir sama. Kenapa? Karena di sini ada kaidah, li'anal qawaid wal usul, kaidah dasar ya yang ada dalam usul fikih seperti kias. Kias itu kan analogi. Analogi itu bisa benar kalau ngerti cara menganalogikan dengan benar. Maka ada istilah namanya al-qiyas ma'al farik. Jangan menyamakan dua hal yang jelas berbeda. Bahasa kerennya, oh kamu kok menyamakan dua itu kan tidak apple to apple tuh. Tidak apple to apple itu artinya apa? Tidak bisa menganalogikan dua hal yang jelas berbeda. Tidak bisa kita menggunakan kias untuk dua hal yang jelas ilatnya beda. Kan sama itu. Baik di dalam hukum Islam maupun hukum konvensional ya, yang sekarang dipakai di negara-negara itu, sebenarnya ada prinsip-prinsip yang sama. Kita ngerti usul fikih, itu jangan dikira hanya bisa dipakai untuk hukum Islam. Tapi untuk yang lain itu kepake. Ya. Kaidah ada teks. Bagaimana kita menafsirkan teks? Itu ilmunya kan itu. Dan itu teks apapun sebenarnya. Tapi kalau dalam usul fikih, teksnya adalah nusus syar'iyah. Ya. Ayat Al-Quran, hadis. Gitu. Kemudian watuluku dalatil alfat wal ibarat ala ma'aniha. Penunjukan lafal atas maknanya. Kalau lafalnya ini makna yang dipakai, makna yang bisa muncul apa? Kita itu kadang tersesat karena salah dalam memaknai sebuah kata. Nah, kata ini harusnya arahnya ke sana kok dibawa ke sini gitu. Itu yang sering apa dalam usul fikih dibahas, tapi ilmu itu juga dipakai untuk apa perundang-undangan yang sifatnya konvensional itu. Ya. Wa qawaid tarjih bainal adillah, bagaimana kalau ada dua dalil yang bertentangan, itu bagaimana menguatkan salah satunya. Pasal satu dengan pasal yang lain yang nampak bertentu fikih, itu bukan hanya bagi kita yang belajar hukum Islam toh. Anda belajar di Fakultas Syariah, ada apa hukum Islam, ada hukum konvensional, itu sama. Menggunakan usul fikih bisa dipakai dalam dua hal itu. Ya. Kemudian kullu dzalika wa ghairuhu lam talzam al ihatah bihi min kibari man yatasadda liqawanil atiyah. Semua itu harus dikuasai, termasuk oleh orang yang berhadapan dengan hukum konvensional. Wa yuridul wusul ila tafsiriha. Pengen sampai bagaimana menafsirkan sebuah teks perundang-undangan. Wa ma'rifati ma intawat alaihi min ahkam. Pengen tahu kandungan hukum atas sebuah teks hukum. Kalau ini teks hukumnya Quran hadis, kandungan ayatnya apa sih? Kandungan hadisnya apa? Sama, ini pasal ini kandungan hukumnya apa? Nah, itu kan pakai ilmu itu juga. Oleh karena itu, kalau di negara-negara Arab, di sini disebutkan ada di Irak, kemudian di Suriah, di Mesir, dan yang lain-lain,
itu ada fakultas syariah dan hukum. Itu sejak dari dulu sampai sekarang, itu usul fikih ya tetap dipelajari. Di fakultas hukum yang umum pun usul fikih dipelajari. Gitu. Oke. Saya kira untuk hari ini sebagai pembukaan setelah liburan, saya cukupkan dulu 40 menit ya, 30 menit, 35 menit apa ngajinya. Saya cukupkan. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Semoga saja sudah bisa semakin lama kita ngajinya 1 jam atau enggak apa-apa. Kita belajar yang penting kita konsisten aja deh gitu ya, seberapapun yang hadir. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup untuk malam ini? Oke, silahkan. Sebelumnya izin bertanya. Oke, silahkan Mbak Triningsih. Oke, perkenalkan nama saya Triningsih Setiawati Wulandari, NIM 232121080 HKI 4B. Maaf Pak, izin bertanya. Untuk mengenai usuliyah fikih nggih, untuk metode atau cara untuk beristinbat hukum, apakah di sekarang seorang mahasiswa yang umpamanya mengistinbatkan fikih kontemporer gitu loh Pak, itu apakah masih bisa nggih? Oke. Oke. Sekali lagi, jadi memang butuh namanya al-malakah. Al-malakah itu kemampuan ya. Kemampuan untuk bisa mengistinbatkan hukum. Ini ada persoalan kontemporer, butuh untuk ketemu bagaimana hukumnya. Mungkin nggak bagi mahasiswa? Mungkin, sangat mungkin. Asalkan terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu tadi, setidaknya tahu usul fikih. Ya, tahu usul fikih, ngerti qawaid usuliyah, ngerti qawaid fikih itu sudah menjadi salah satu sarana ya. Setidaknya kalau mau menetapkan sebuah ketetapan hukum itu metodenya tahu, ngerti, ya. Ngerti. Nah, kalau masih di tahap-tahap awal di mahasiswa, ya memang masih butuh bimbingan. Dalam arti butuh dikonsultasikan dan sebagainya. Nah, kemarin misalnya ada mahasiswa yang wawancara ke saya terkait dengan bagaimana apakah boleh melegalisasi apa namanya yang tumbuh bolehkan untuk kepentingan medis itu dilegalisasi misalnya. Nah, itu sebelum bertanya dia sudah belajar dulu kaidah fikih, kaidah usul fikih dan sebagainya. Dan itu kemudian dari situ oh berarti kaidah yang dipakai ini Pak, kaidah yang dipakai ini dan sebagainya. Nah, itu walaupun tidak sampai dia menetapkan fatwa gitu ya, tetapi setidaknya tahu analisisnya. Oh, kalau mau melihat persoalan ini, kaidah yang dipakai itu ini, metode yang dipakai itu ini, begitu. Walaupun tetap masih dalam apa ya, panduan yang lebih tahu. Tapi sangat memungkinkan. Justru saya sangat menganjurkan mahasiswa itu ya harus belajar usul fikih, harus belajar qawaid fikih, kaidah usuliyah, supaya kalau berpendapat terkait dengan hukum, itu nalar hukumnya, metodenya tahu. Tidak asal-asalan. Nah, jangan mengikuti tanpa ngerti kaidah. Gitu. Oke, begitu ya Mbak Triningsih saya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambil rebahan semua tadi. Oke, 1, 2, 3.